Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fristia Milewati, mahasiswa semester 6, Program Studi Bimbingan Konseling, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video ini, saya akan mempraktekkan pembelajaran dengan model CTL. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu model pembelajaran CTL itu seperti apa. Setelah dijelaskan, maka saya akan langsung untuk memulai video ini. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, udah pada sarapan belum? Alhamdulillah kalau udah berarti ya. Berarti semuanya sudah semangat kan untuk belajar pada hari ini? Alhamdulillah, berarti semuanya semangat ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang, Ibu cek kehadiran terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Oh, Sela. Kenapa? Sela tidak masuk hari ini. Oh, sakit. Baik, kalau begitu, mari kita doakan semoga Sela cepat sembuh dan kembali mengikuti pembelajaran dalam kelas. Nah, sebelumnya, anak-anak masih ingat tidak minggu lalu kita belajar mengenai apa? Iya, pintar alhamdulillah. Jadi, pada minggu lalu kita membahas materi mengenai kenakalan remaja. Dan untuk pertemuan hari ini, Ibu akan membahas materi mengenai nabza. Sebelumnya, anak-anak sudah tahu belum nabza itu apa sih? Yang sudah tahu boleh mengangkat tangannya dan mengungkapkan kira-kira apa sih nabza itu? Ya, silahkan Bobby. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai nabza itu apa? Baik, tidak ada lagi ya. Jadi betul, menurut Bobby, nabza itu adalah singkatan dari narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Yang dimana, nabza itu adalah suatu jenis atau obat-obatan yang tidak boleh disalahgunakan. Apabila disalahgunakan, maka memberikan efek atau dampak yang sangat berbahaya yang dapat mengganggu fungsi fisik dan psikis bagi penggunanya. Jadi, tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu mengenai nabza, adalah agar anak-anak dapat mengetahui dampak atau efek dari penyalahgunaan nabza itu sendiri. Sehingga dengan begitu, apabila anak-anak menemukan salah satu di antara teman-teman yang ikut menyalahgunakan nabza, lalu mengajak salah satu di antara teman-teman, maka anak-anak harus bisa menolak dan menjauhi anak-anak dengan tidak mendekati hal-hal yang membuat untuk melakukan penyalahgunaan nabza. Atau lebih baiknya, jika anak-anak menemui salah satu teman ada yang menyalahgunakan nabza, maka cari orang dewasa untuk melaporkan hal tersebut. Hal ini bertujuan agar segera mereka diberikan tindak lanjut seperti rehabilitasi atau dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Jadi anak-anak juga sudah terbayangkan bagaimana sih betapa bahayanya nabza itu sendiri dan bagaimana cara pencegahan untuk tidak menyalahgunakan nabza. Kita lanjut ya anak-anak. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan video yang berisi mengenai pembahasan nabza itu sendiri. Tolong disimak dengan baik, jangan ada yang mengobrol. Nanti, terakhir Ibu akan memberikan pertanyaan mengenai materi ini. Oke anak-anak, jadi tadi kita sudah menonton ya video mengenai nabza itu sendiri. Sekarang Ibu bertanya, kira-kira bagaimana sih cara kita untuk menghindari perilaku menyalahgunakan nabza? Yang sudah tahu boleh mengangkat tangannya ya. Iya, silahkan Tika. Oke, baik. Jadi menurut Tika, kita harus pandai memilih teman dalam bergaul ya. Ada lagi anak-anak? Iya, silahkan Siska. Oke, jadi menurut Siska, kita harus menghindari situasi yang mengundang untuk melakukan penyalahgunaan nabza, seperti kesepian atau stres ya. Terima kasih Tika dan Siska. Apakah ada lagi anak-anak? Silakan diacungkan tangannya apabila sudah ada yang tahu bagaimana sih cara kita untuk menghindari perilaku menyalahgunakan nabza. Oke, tidak ada. Berarti sudah cukup ya. Jadi benar, apa yang dikatakan oleh Bobby dan Siska, yaitu untuk menghindari perilaku menyalahgunakan nabza, maka kita harus memilih-milih teman dalam pergaulan, serta kita harus menghindari situasi yang mengundang kita untuk menyalahgunakan nabza itu sendiri, seperti kesepian atau stres. Selain itu, cara kita untuk menghindari tindakan menyalahgunakan nabza adalah dengan tidak keluyuran pada malam hari,
mencoba berbakti pada orang tua, fokus pada hal-hal positif, jangan pernah takut untuk kehilangan teman, ingat pada masa depan, dan jangan pernah coba-coba terhadap sesuatu hal yang anak-anak sudah tahu bahwa itu tidak baik. Selanjutnya, untuk pembahasan lebih lengkap dan menyeluruh, Ibu akan menjelaskan materi ini dengan menayangkan PowerPoint. Ibu harap anak-anak dapat mendengarkan, memperhatikan, dan memahami materi ini dengan baik. Karena setelah ini, Ibu akan membagikan instrumen mengenai materi yang akan kita bahas pada hari ini. Bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah. Kita mulai ya. Baik, dimulai dari pengertian nabza itu sendiri. Jadi, nabza itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, yang meliputi zat alami atau sintesis, yang apabila dikonsumsi, maka akan menimbulkan perubahan pada fungsi fisik dan psikis, sehingga menimbulkan ketergantungan pada penggunanya. Selain itu, nabza adalah zat yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia, maka akan mempengaruhi sistem syaraf pusat, sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, emosional, dan mental. Serta nabza sendiri sering menimbulkan ketergantungan dan ketagihan yang sangat kuat. Lalu selanjutnya adalah jenis-jenis nabza. Yang pertama adalah narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang sintesis atau bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan, kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Selain itu, narkotika juga memiliki daya adiksi atau ketergantungan yang sangat kuat. Dalam narkotika sendiri terdapat 3 golongan, yang dimana dari golongan yang paling berbahaya sampai golongan yang ringan. Namun, dengan begitu, bukan berarti apabila kita mengetahui ada narkotika yang memiliki daya bahaya yang sangat ringan, bukan berarti kita bisa menyalahgunakannya. Karena, narkoba yang memiliki daya adiksi ringan hanya digunakan untuk pengobatan dalam dunia medis. Baik, narkotika golongan pertama, yaitu yang paling berbahaya dan memiliki daya adiktif tinggi, yang terdiri dari ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium. Lalu yang kedua, yaitu golongan 2, yang memiliki daya adiktif kuat, namun bermanfaat bagi obat dan penelitian, yang terdiri dari petidin dan turunannya, benzetidin, betametadol, dan lain-lain. Selanjutnya, golongan 3, yaitu yang memiliki daya adiktif ringan dan memiliki manfaat untuk penelitian dan pengobatan, yang terdiri dari kodein dan turunannya. Selanjutnya, jenis nabza yang kedua adalah psikotropika. Jadi, psikotropika adalah zat atau bukan narkotika, baik alamiah atau sintesis, yang memiliki khasiat psikosoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas, normal, dan perilaku. Psikotropika ini salah satu obat yang digunakan dalam dunia medis untuk menangani gangguan jiwa. Nah, dalam psikotropika ini terdapat 4 golongan, dari yang sangat paling kuat, memiliki daya adiktif sangat tinggi, dan memiliki daya adiktif ringan. Sekali lagi, bukan berarti psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan dapat kita gunakan secara bebas. Di sini, psikotropika paling ringan juga digunakan dalam dunia medis untuk pengobatan. Yang pertama adalah golongan 1, yaitu yang paling berbahaya dan belum diketahui manfaat untuk obat maupun penelitian, yang terdiri dari MDMA atau ekstasi, LSD, dan STP. Lalu golongan 2, yaitu yang memiliki daya adiktif kuat dan bermanfaat bagi obat dan penelitian, yang terdiri dari amfetamin, metamfetamin, dan metakualon. Selanjutnya golongan 3, yaitu yang memiliki daya adiktif ringan dan bermanfaat bagi obat dan penelitian, yang terdiri dari Lumibal, Bamprenorsina, dan Flunitrazepam. Lalu golongan 4 atau golongan yang terakhir, yaitu yang memiliki daya adiktif ringan dan bermanfaat bagi obat dan penelitian, yang terdiri dari Nitrazepam, Mugadon, Dumolid, dan Diazepam. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah bahan adiktif lainnya. Adalah zat-zat yang bukan merupakan narkotika, namun apabila dikonsumsi akan menimbulkan ketergantungan dan dapat memabukkan. Contohnya yang sering kita temui adalah rokok, kelompok minuman alkohol yang memabukkan, lem kayu, penghapus cair, aseton, thinner, cat bensin, yang dimana zat-zat tersebut digunakan dengan cara dihisap, dicium,
dan dihirup. Dan bahan adiktif lainnya ini sering disalahgunakan oleh anak-anak remaja dimulai dari anak SD sampai SMA. Kenapa ini sangat mudah sekali untuk disalahgunakan? Karena barang-barang tersebut sangat mudah juga ditemukan di sekitaran kita. Dengan begitu, anak-anak jangan pernah coba-coba untuk melakukan penyalahgunaan yang termasuk dalam bahan adiktif lainnya ini. Selanjutnya yaitu mengenai penyalahgunaan nafza. Jadi, penyalahgunaan nafza itu adalah penggunaan nafza yang bersifat patologis, yaitu orang seringkali menyalahgunakan nafza ini untuk memenuhi rasa nikmat yang ingin dipenuhinya. Yang bermanfaat, menurutnya itu sangat baik untuk dirinya sendiri, padahal digunakan dalam dunia medis sebagai pengobatan, contohnya untuk menenangkan pasien atau menghilangkan rasa nyeri. Yang dimana penyalahgunaan nafza ini tadi sudah dijelaskan bahwa akan menimbulkan kecanduan dan ketergantungan yang sangat kuat. Penyalahgunaan nafza ini akan menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis. Ketergantungan fisik yaitu ketergantungan yang menyebabkan seseorang mengalami gejala putus zat. Lalu, ketergantungan psikologis adalah apabila walaupun ia sudah tidak mengkonsumsi nafza, maka ia akan mengalami kerinduan yang sangat kuat, sehingga akan timbul gejala-gejala seperti ia merasa sakit, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan jenis-jenis nafza yang biasanya disalahgunakan oleh orang sekitaran kita. Yang pertama yaitu opioida, yang terdiri dari morfin, heroin, dan putau. Penggunaan barang jenis ini adalah dengan cara disuntikan, yang apabila dikonsumsi, maka akan menyebabkan sembelit, gangguan menstruasi, hepatitis B atau C, merusak hati dan menyebabkan penyakit HIV/AIDS, merusak kekebalan tubuh sehingga kita mudah terserang penyakit atau infeksi lainnya. Lalu yang kedua yaitu ganja yang terdiri dari marijuana, cimeng, gelek, dan harsis. Cara penggunaan barang ini adalah dihisap seperti rokok, yang apabila dikonsumsi maka akan menyebabkan daya pikir berkurang, motivasi belajar menurun, daya tahan tubuh menurun, mengurangi kesuburan, dan menyebabkan perubahan pada sel-sel otak. Lalu yang ketiga yaitu kokain, yang terdiri dari kokain, crack, daun koka, dan pasta koka. Atau nama jalanannya sering kita sebut sebagai koka, happy dash, Charlie, dan snow atau salju putih. Cara penggunaan barang ini adalah disuntikan, dihirup, atau dihisap seperti rokok, yang apabila digunakan maka akan menyebabkan kurang gizi, anemia, sekat hidung rusak, dan terjadinya gangguan jiwa. Lalu selanjutnya yaitu yang keempat yaitu golongan amfetamin, yang terdiri dari amfetamin, ekstasi, dan sabu-sabu. Cara penggunaan barang ini adalah diminum, dihisap, dan disuntikan. Yang apabila dikonsumsi, maka akan menyebabkan kurang gizi, anemia, dan gangguan jiwa psikotik. Lalu selanjutnya adalah golongan halusinogen atau LSD, yang terdiri dari acid, red dragon, blue heaven, sugar cups, trips, dan tabs. Cara penggunaan barang ini adalah ditempelkan ke dalam lidah, karena barang ini ukurannya sangat kecil, bentuknya kotak. Penggunaan barang ini adalah dengan ditempelkan ke dalam lidah seseorang, yang apabila dikonsumsi, maka akan menyebabkan tremor, merusak sel otak, merusak daya ingat dan pusat perhatian, kejang, serta gangguan pernafasan dan jantung. Lalu yang terakhir adalah sedativa dan hipnotika, yang terdiri dari obat penenang dan obat tidur. Cara penggunaan jenis ini adalah dengan cara diminum, yang apabila dikonsumsi, maka akan menyebabkan tertekannya pernapasan, koma, dan bahkan kematian. Sudah diketahui bahwa beberapa jenis nafza yang sering disalahgunakan di lingkungan kita. Maka dengan begitu, Ibu harap anak-anak dapat menjauhi barang-barang yang tadi sudah Ibu sebutkan. Sudah diketahui bukan dampaknya seperti apa? Alhamdulillah, berarti anak-anak memahami ya. Baik, Ibu lanjutkan. Lalu selanjutnya adalah tahapan pemakaian nafza. Perlu kita ketahui bahwa seseorang menyalahgunakan nafza itu pasti memiliki alasan atau penyebab tertentu. Di sini dalam tahapan pemakaian nafza akan dijelaskan beberapa alasan atau penyebab seseorang menyalahgunakan nafza. Yang pertama yaitu
tahapan pemakaian coba-coba atau eksperimental. Yang dimana pada tahap ini, pemakaian narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya ini dipengaruhi oleh teman-teman dalam suatu kelompok tertentu, seperti dimulai dengan merokok, minum minuman alkohol, dan sampai menggunakan ganja. Lalu yang kedua yaitu tahap pemakaian sosial, yaitu pada tahap ini bisa disebut sebagai suatu kebiasaan apabila kita sedang berkumpul dalam acara tertentu. Apabila pada biasanya dalam acara tertentu kita sibuk dengan makan-makan, maka dalam tahapan pemakaian sosial ini kita akan mementingkan kebutuhan seperti menggunakan nafza. Karena di sini nafza dianggap sebagai suatu sarana atau media yang dapat membuat seseorang menjadi senang. Dan pada tahap pemakaian sosial ini biasanya digunakan pada seseorang yang ingin diakui atau diterima dalam suatu kelompok tertentu. Lalu yang ketiga yaitu tahap pemakaian situasional. Yaitu pada tahap ini adalah digunakan pada situasi yang membebaskan seseorang untuk dapat menyalahgunakan nafza, seperti seseorang itu dalam keadaan stres, mempunyai masalah, atau dalam kesepian. Pada tahap ini, seseorang akan menganggap bahwa penggunaan nafza adalah salah satu cara agar ia mampu keluar dari masalah yang sedang dihadapinya. Lalu yang keempat, yaitu tahap habituasi atau kebiasaan. Pada tahap habituasi ini, seseorang sudah teratur dalam menggunakan nafza itu sendiri. Lalu yang kelima, yaitu tahap ketergantungan. Pada tahap ini, seseorang sudah tidak dapat mengendalikan terhadap ketergantungan nafza itu sendiri, karena seseorang tersebut sudah menganggap bahwa nafza itu adalah pusat kehidupannya. Selanjutnya, yang paling penting adalah kita mengetahui betapa bahayanya dampak apabila kita menyalahgunakan nafza. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan dampak-dampak yang akan diterima apabila kita menyalahgunakan nafza. Yang pertama yaitu dampak terhadap kondisi fisik. Dampak terhadap kondisi fisik ini yang pertama adalah akibat zat itu sendiri. Contohnya adalah ketika kita menggunakan ganja, maka zat tersebut menyebabkan daya tahan tubuh kita berkurang. Atau contoh lainnya adalah apabila kita kecanduan meminum alkohol, maka akan menyebabkan penyakit stroke, kanker usus, gangguan hati, gangguan syaraf, gangguan otot jantung, dan gangguan metabolisme. Lalu yang kedua, akibat bahan campuran atau pelarut. Dampak yang akan ditimbulkan adalah infeksi dan emboli. Lalu yang ketiga adalah akibat cara pakai atau alat yang tidak steril, maka akan menimbulkan terjadinya infeksi dan terjangkitnya penyakit HIV/AIDS. Lalu yang keempat adalah akibat pertolongan yang keliru, seperti misalnya dalam keadaan tidak sadar, diberi minum. Lalu yang kelima adalah akibat tidak langsung. Contohnya adalah apabila kita kecanduan meminum alkohol, maka dampak yang akan diberikan adalah kita akan terjangkit penyakit stroke dan malnutrisi. Lalu yang keenam adalah akibat cara hidup pasien, seperti terjadinya kekurangan gizi, penyakit kulit, kerusakan gigi, dan penyakit kelamin. Lalu dampak yang kedua adalah yang berdampak terhadap kehidupan mental emosional. Dampak ini akan bermanifestasi pada perilaku seseorang yang menjadi tidak wajar, seperti menimbulkan depresi, frustasi, atau bahkan bunuh diri. Lalu yang terakhir adalah dampak terhadap kehidupan sosial. Dampak yang terjadi pada kehidupan sosial, contohnya adalah seperti prestasi menurun, dikeluarkan dalam suatu pekerjaan tertentu, hubungan dengan anggota keluarga menjadi rusak atau terganggu. Yang selanjutnya akan memungkinkan seseorang melakukan tindak kriminal, keretakan dalam rumah tangga, bahkan perceraian. Lalu yang terakhir adalah poin paling penting dari materi ini, yaitu adalah bagaimana cara kita mencegah perilaku agar terhindar dari menyalahgunakan nafza. Pencegahan penyalahgunaan nafza terdiri dari 3, yaitu pencegahan primer. Pencegahan ini dilakukan oleh orang tua kita dengan cara mendidik anak untuk mengurangi resiko penggunaan penyalahgunaan nafza pada anak-anaknya. Di sini orang tua akan memberikan pengetahuan seperti nafza itu apa, dampaknya apabila dikonsumsi, bagaimana cara kita menghindari, dan lain sebagainya. Pada pencegahan ini, orang tua bisa ikut untuk berpartisipasi, memilih teman yang baik bagi anak-anaknya. Lalu yang kedua yaitu pencegahan sekunder. Pencegahan ini ditujukan kepada sekelompok orang atau komunitas yang sudah menyalahgunakan nafza, dengan cara dilakukan pengobatan agar mereka tidak melakukan penyalahgunaan nafza lagi.
Jadi pada tahap sekunder ini, seseorang yang melakukan penyalahgunaan nafza akan diberikan rehabilitasi di Pusat Balai Rehabilitasi atau RSKO. Lalu yang ketiga yaitu adalah pencegahan tersier. Pencegahan tersier ini ditunjukkan kepada mereka dalam sekelompok orang atau komunitas yang sudah menyalahgunakan nafza dan sudah dilakukan rehabilitasi dan diberikan pencegahan agar mereka tidak melakukan penyalahgunaan nafza ini lagi. Pencegahan tersier ini hampir sama dengan pencegahan sekunder. Bedanya, pada pencegahan tersier, seseorang sudah melakukan rehabilitasi dan diberikan pendampingan. Selanjutnya adalah pencegahan yang dapat kita lakukan oleh kita sebagai anak sekolah, remaja, dan orang dewasa yang belum menyalahgunakan nafza itu sendiri. Cara pencegahannya yaitu sudah disebutkan tadi di awal, yaitu dengan tidak keluyuran pada malam hari. Jadi, kita tidak perlulah keluar apabila hal itu tidak penting, apalagi sampai kita keluar pada malam hari. Karena diketahui bahwa malam hari itu adalah waktunya untuk kita beristirahat dan bersiap-siap untuk kembali sekolah di esok hari. Lalu yang kedua adalah mencoba berbakti pada orang tua. Lalu yang ketiga, fokus pada hal-hal positif, seperti kita melakukan kegiatan yang membuat diri kita merasa senang, seperti memasak, bermain bola, bermain basket, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat adalah, jangan pernah takut untuk merasa kehilangan teman. Jadi pada tahap ini, apabila anak-anak diajak oleh salah satu di antara teman untuk ikut menyalahgunakan nafza, maka anak-anak tidak perlu takut bahwa akan dijauhi oleh mereka. Karena dengan cara menolak ajakan mereka itu adalah hal yang terbaik yang akan membuat terhindar dari perilaku penyalahgunaan nafza itu sendiri. Lalu yang kelima yaitu ingat masa depan. Di sini anak-anak bisa fokus kepada tujuan yang akan dicapai di masa depan. Contohnya, seperti misalnya anak-anak di sini ada yang ingin menjadi TNI, polisi, atau dokter. Dan diketahui bahwa profesi tersebut adalah menuntut kita untuk menjadi orang yang sangat sehat, terhindar dari nafza, dan lain sebagainya. Lalu pencegahan yang terakhir adalah jangan coba-coba terhadap sesuatu yang sudah kita ketahui bahwa hal itu tidak baik. Jadi di sini kan kita sudah mengetahui bahwa nafza itu memiliki dampak atau efek yang sangat berbahaya. Setelah kita mengetahui bahwa nafza itu berbahaya, jangan pernah mencoba-coba untuk aku mau coba nafza itu kayak gimana sih? Nah itu jangan. Karena tadi sudah disebutkan bukan dampaknya seperti apa anak-anak? Pinter, alhamdulillah. Berarti anak-anak sangat menyimak ya materi ini. Jadi begitu anak-anak, pembahasan materi mengenai nafza. Semua anak-anak di sini sudah paham belum? Alhamdulillah kalau anak-anak sudah paham. Atau ada yang lainnya yang belum paham mengenai materi nafza ini, boleh untuk ditanyakan. Tidak ada ya? Alhamdulillah berarti anak-anak di sini memahami materinya dengan sebaik mungkin. Sekarang, Ibu akan membagikan instrumen yang berkenaan dengan materi nafza yang sudah kita bahas tadi. Tolong, instrumen ini dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh berdiskusi ataupun bekerja sama dengan teman sebangku. Jika sudah selesai, dikumpulkan ke depan kepada meja Ibu dan kembali duduk di bangku masing-masing. Baik, ini sudah terkumpul ya instrumennya anak-anak. Baik, jadi kita cukupkan dulu ya pertemuan kita pada hari ini. Tadi Ibu sudah membahas materi mengenai nafza itu sendiri, dimulai dari pengertian, dampak atau efek penyalahgunaan nafza, dan bagaimana cara kita menghindari dari perilaku atau tindakan yang dapat menyalahgunakan nafza. Coba, jadi nafza itu apa sih anak-anak? Alhamdulillah pintar. Lalu, dampak atau efek apa sih yang akan ditimbulkan apabila seseorang menyalahgunakan nafza? Iya pintar, seperti penyakit jantung, penyakit kanker, dan bahkan kematian ya. Yang terakhir, bagaimana cara kita mencegah perilaku yang dapat menyalahgunakan nafza? Alhamdulillah, semuanya betul anak-anak. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini dilakukan dengan sangat baik. Semua anak-anak Ibu fokus untuk mendengarkan, memperhatikan, dan memahami materi yang Ibu jelaskan dengan baik. Baik, jadi Ibu mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak yang sudah berpartisipasi aktif dan baik pada pembelajaran Ibu kali ini. Ibu berharap apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak semua dan menjadi salah satu pelajaran yang mengingatkan agar anak-anak menghindari perilaku atau tindakan yang menyalahgunakan nafza itu sendiri. Sebelum pulang, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Baik, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian video saya mengenai pembelajaran dengan model CTL. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.